Kembalinya Dewa Perang bab 941-950. Novel Tun. Bab 941. Kamu perlu menyadari bahwa kamu tidak akan pernah bersama Zoe. Kamu tidak layak, jadi kami tidak akan membiarkan kamu memilikinya. Tidak hanya itu, tapi kamu juga harus meninggalkan Erudia. Kehadiranmu di sini hanya akan mempengaruhi Zoe, jadi kami ingin kamu dan ibumu pergi. Melihat betapa lugasnya Meredith, Robert dengan cepat menambahkan, tentu saja, kami akan membuatnya sepadan dengan waktu Anda. Anda akan menerima 50 juta dan Anda akan ditugaskan pekerjaan di bidang real estate. Itu seharusnya cukup untuk bertahan seumur hidup Anda. Satu-satunya syarat kami adalah Anda meninggalkan Zoe sendirian. Aaron menarik napas dalam-dalam sementara Caitlin menghela napas. Kita berteman, kan? Karena itu, tolong lakukan ini untuk Zoe dan kita. Kau harus menerima tawaran itu, Levi, desak Emma dengan perasaan campur aduk. Hah? Meredith dan yang lainnya terkejut menemukan bahwa Emma bukanlah penggali emas seperti yang mereka harapkan. Mereka tidak pernah berharap dia setuju dengan mereka. Aku akan jujur padamu, Levi. Zoe gadis yang baik, tapi dia tidak cocok denganmu. Itu hanya akan berakhir dengan tragedi. Lihat saja apa yang terjadi padaku. Emma juga ingin menjaga Zoe aman dari Garnison, dan meminta Levi untuk melepaskannya adalah satu-satunya cara. Apakah kamu mendengar itu, Levi? Kamu harus mendengarkan ibumu. Kamu mungkin memiliki mulut yang besar, tetapi inilah saatnya untuk menghadapi ketanyaanmu, cibir Meredith. Levi menatap mata ibunya dalam-dalam saat dia mulai berpikir sendiri. Anda mungkin berpikir bahwa saya keluar dari Liga Zoe, tetapi itu hanya karena Anda tidak tahu seberapa kuat saya sekarang. Tidak ada seorang pun di Erudia yang bisa menandingiku. Dengan lambaian tangannya, Meredith memberi isyarat kepada Jenny untuk menyerahkan cek dan barang-barang lainnya kepada Emma. Kami tidak membutuhkan hal-hal seperti itu atau belas kasihanmu. Levi menghentikan langkah Jenny. Kamu harus tahu bahwa aku pergi kemanapun aku mau. Aku bertanggung jawab atas nasibku sendiri. Aku tidak akan melepaskan Zoe karena kita benar-benar saling mencintai. Tidak ada yang bisa datang di antara kita. Levi membuat niatnya sangat jelas. Selama Zoe mencintaiku, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Dewa Perang tidak takut pada siapapun. Apakah kamu masih menyebut dirimu seorang pria? Apakah kamu tidak malu pada dirimu sendiri karena berpegang teguh pada Zoe seperti itu? Bahkan ibumu telah memintamu untuk melepaskannya, jadi berhentilah mengganggu Zoe. Teriak Jenny marah. Jangan ikut campur, jawab Levi setelah memelototi wanita itu. Bab 942. Robert dan Meredith kemudian menyerbu dan bertekad untuk mengusir Levi dan ibunya keluar kota. Apapun yang terjadi, Levi tidak akan pernah cukup baik untukmu, jadi jangan pernah berpikir untuk menikah dengannya. Teriak orang tua Zoe ketika mereka kembali ke rumahnya. Zoe sudah tahu apa yang telah mereka lakukan, dan dia sangat ingin mengungkapkan hubungan Levi dengan keluarga Jones dan Garnison. Namun, itu mungkin hanya akan membuat segalanya menjadi lebih rumit, melihat bahwa orang kulit hitam takut pada Garnison. Zoe tidak bisa tidak merasa kasihan pada Levi dan ibunya. Mereka tidak hanya harus berurusan dengan Garnison, tetapi mereka juga membuat Black bernafas di leher mereka. Apa yang harus saya lakukan tentang ini? Zoe menjadi cemas ketika Meredith dan yang lainnya mulai mendiskusikan bagaimana mereka akan mengusir Levi dan ibunya. Levi pandai berkelahi, jadi kita harus mendapatkan seseorang yang lebih baik jika kita ingin mereka keluar. Sementara itu, Emma menangis. Aku minta maaf atas masalah yang aku sebabkan, Levi. Kamu tidak akan kesulitan menikahi Zoe jika bukan karena aku. Sekarang, kita berdua akan diusir. Aku tidak akan mengizinkannya, kata Levi dengan marah. Kau aman di sini, Emma. Kami akan memastikannya, janji Azure Dragon, Kirin, dan rekan-rekan mereka. Bahkan Presiden sendiri tidak bisa melakukan apapun pada Emma saat kita ada. Namun, Emma masih tampak khawatir. Ini baru permulaan. Ditendang keluar dari kota ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang akan dilakukan Garnison terhadap kita. Malam itu, sepi seperti biasanya di kediaman keluarga Jones. Anggota Dewan Keluarga Jones sedang berdiskusi di aula pertemuan. Memimpin kelompok itu adalah Mia, dengan Michael yang selalu membantu di sisinya. Tiba-tiba, suara gemuruh keras datang dari halaman, dan bumi bergetar di bawah kaki mereka. Apa yang sedang terjadi? Semua orang dengan cepat bergegas ke halaman, hanya untuk melihat sosok yang berdiri di sana. Sosok itu menenggelamkan kakinya ke tanah dan meninggalkan jejak kaki yang dalam di halaman. Ternyata langkah kaki sosok itu menjadi penyebab gemuruh itu. Michael sangat ketakutan saat melihat orang itu. 28 tahun yang lalu, orang yang sama membunuh semua elit di keluarga Jones dan membungkam seluruh Hampton Selatan, menghentikan semua informasi untuk keluar. Sekarang, dia kembali. Teringat akan kengeriannya, Michael langsung berlutut. Anda telah menghormati kami dengan kehadiran Anda, tuanku. Itu Caleb, pelayan keluarga Garnison, yang telah tiba. Matanya yang dingin tertuju pada Michael sebelum dia berteriak, beraninya kau memberitahu bajingan itu di mana Emma berada. Bab 943. Pasti ada kesalahan, aku tidak melakukan hal seperti itu.
Aku bahkan tidak tahu di mana dia disimpan. Michael panik saat dia berlutut di depan pelayan yang marah yang bisa dengan mudah menghancurkan keluarganya. Jika kamu tidak memberitahunya, bagaimana bajingan itu tahu? Caleb tidak menyangka bahwa Levi mampu melakukan hal seperti itu. Siapa yang kau sebut bajingan? Sebaiknya kau jaga sopan santunmu, tegur suara wanita yang dingin. Itu adalah Mia, yang tidak akan mentolerir siapapun yang menyebut Levi bajingan. Michael dan yang lainnya tercengang melihat bagaimana dia berbicara dengan pria yang menguasai seluruh Hampton Selatan. Caleb kemudian mengalihkan fokusnya ke Mia. Siapa kamu? Levi adalah saudaraku, dan aku tidak akan membiarkanmu menghinanya. Selain itu, kamu tidak boleh berbicara buruk tentang dia. Mia terus menatap Caleb. Levi adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Tidak ada yang menghinanya. Kamu berani berbicara denganku dengan nada seperti itu. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Tanya Caleb setelah menilai wanita itu. Tubuh Caleb memancarkan aura pembunuh yang begitu menakutkan hingga warna terkuras dari wajah Mia. Tercekik karena ketakutannya, Mia mencakar tenggorokannya seolah-olah sepasang tangan tak terlihat mencekiknya. Menghadapi kematian itu sendiri, Mia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Caleb terkekeh sebelum bertanya, apa yang akan kamu lakukan jika aku menyebut Levi bajingan lagi? Meskipun Mia kesulitan bernapas, dia memaksa dirinya untuk menjawab, aku akan menghentikanmu. Aku tidak takut padamu. Kamu punya nyali, aku suka itu. Aku akan mengampunimu untuk saat ini karena aku ingin kamu mengawasiku ketika aku membunuh bajingan itu, kata Caleb dingin. Dia akan membunuhmu sebagai gantinya. Apakah kamu pikir kamu bisa melawan saudaraku? Bermimpilah, bahkan seluruh keluarga Garrison tidak bisa mengalahkannya, apalagi seorang pelayan sepertimu. Teriak Mia dengan sekuat tenaga. Dia memiliki keyakinan penuh pada Levi bahkan sebelum dia tahu tentang identitasnya, dan dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan siapapun dengan tangan besinya. Hahaha. Caleb tiba-tiba terkekeh karena dia merasa lucu ada orang yang begitu percaya pada bajingan itu. Apakah wanita ini kehilangan akal sehatnya? Atau dia hanya tidak berpikir jernih? Jadi dia ingin melawan Garnison. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu tentang kekuatan sebenarnya dari keluarga Garnison. Ketika Caleb selesai membagikan informasi tentang keluarga Garrison, ada keheningan di tempat kejadian. Keluarga Jones selalu tahu bahwa Garnison itu kuat, tetapi mereka tidak pernah tahu seberapa kuat keluarga itu sampai saat itu sendiri. Apakah kamu masih berpikir bahwa saudaramu memiliki peluang melawan Garnison? Bab 944. Mia memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Aku sudah memberitahumu ini sebelumnya. Memprovokasi saudaraku akan menjadi kesalahan besar di pihakmu. Tentu, lihat saja, aku akan segera menyerahkan kepalanya kepadamu. Caleb tertawa. Awalnya, dia punya rencana untuk memusnahkan keluarga Jones malam itu juga. Namun, rencananya berubah dengan penampilan Mia. Dia ingin gadis bodoh dan polos itu menyaksikan betapa kuatnya dia, betapa menakutkannya keluarga Garrison. Dia juga ingin dia melihat betapa tidak berdayanya kakaknya jika dibandingkan dengan keluarga kuno paling kuat di Erudia. Ketika Caleb tiba di Greenfield Mansion, tempat di mana The Three Musketeers berada, sebuah pemakaman diadakan, sangat mengejutkannya. Dia segera diberitahu tentang apa yang terjadi. Tatapan dingin muncul di mata Caleb. Apa, anak Emma membunuh Klaus Gonzales di depan Osborne di Peace Hotel? Bajingan itu. Dia terlalu sombong dan kuat. Kami sedang mendiskusikan bagaimana menyingkirkannya. The Three Musketeers ingin menangis tetapi gagal meneteskan air mata. Meskipun The Three Musketeers dan Osborne bukan apa-apa di mata Caleb, dia sudah menaklukkan mereka 20 tahun yang lalu. Namun, bagaimanapun juga, mereka membicarakan tentang kehadiran Southampton yang paling kuat. Untuk berpikir bahwa anak yatim piatu yang rendah dapat melakukan semua ini. Itu menakutkan. Yah, bagaimanapun juga, dia memiliki darah klan Garrison yang mengalir melaluinya. Meskipun dia adalah orang biasa yang rendahan, itu tidak berarti bahwa dia lemah. Caleb menorehkan kekuatan Levi sampai dia memiliki darah klan Garrison mengalir melalui dia, meniadakan upaya dan manfaat yang terakhir dalam kemajuan. Tidak mengherankan jika dia begitu luar biasa. Dia hanya akan lebih kuat jika kita memberinya lebih banyak sumber daya, kata The Three Musketeers, terperangah. Ya, itu benar. Jika kita membiarkan dia terus melakukan apa yang dia inginkan, akan datang bencana besar, menimbulkan banyak ancaman bagi keluarga. Karena itu, aku akan membunuhnya sendiri. Rasa dingin terpancar dari mata Caleb. Awalnya, dia berencana mengirim The Three Musketeers untuk menyingkirkan Levi, karena jika dia melakukannya sendiri, dia akan mengambil risiko mengungkapkan identitasnya. Meskipun dia hanya seorang pelayan, dia sangat berharga. Oleh karena itu, seseorang seperti Levi tidak berhak diberikan kehormatan untuk dibunuh olehnya. Namun, minatnya terusik begitu dia mengetahui betapa kuatnya Levi. Membunuh seorang anak ajaib akan memberinya rasa pencapaian yang luar biasa. Jika kau yang akan membunuhnya, maka dia sama saja sudah mati. Setelah beberapa penyelidikan, kami menemukan bahwa dia saat ini berada di South City. Three Musketeers menyeringai lebar. Klaus akhirnya akan membalas dendam. Malam itu, Emma mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Pelayan,
Caleb, yang pernah menguasai seluruh Hampton Selatan, datang untuk membunuh dia dan Levi. Dalam mimpi buruk, dia melihat Levi ditikam di depan kedua matanya. Dia bangun dengan kaget. Ketika dia membuka jendelanya untuk menghirup udara, dia menyadari bahwa itu bukan mimpi. Itu nyata. Caleb benar-benar ada di sini. Bab 945. Di dinding kompleks Warzone, sebuah bayangan dilemparkan. Emma tahu betul milik siapa bayangan itu Caleb. Keluarga Garrison telah mengirim seseorang di barisan dalam mereka. Ayo keluar, Emma dan putranya yang biasa. Satu kalimat itu menyelimuti seluruh halaman dalam keheningan. Pada saat ini, anjing-anjing militer mulai menggonggong. Ternyata mereka bahkan tidak memperhatikan Caleb sampai dia berbicara. Emma jatuh ke tanah karena ketakutan. Sekarang Caleb ada di sini, kita semua sama saja sudah mati. Aku tidak peduli jika aku mati. Yang aku pedulikan hanyalah Levi. Dia tidak bisa mati. Tidur yang nyenyak, Ibu. Suara Levi terdengar saat dia menutup jendela. Saat berikutnya, Levi dan Azure Dragon muncul di halaman. Tidak buruk. Itu yang diharapkan dari Beastars dengan darah bangsawan kita mengalir di nadinya. Tidak heran para petani semua ingin naik ke bangsawan. Memiliki darah bangsawan memang hebat. Sedikit saja akan mengubah seluruh jalan hidupmu. Caleb tertawa dingin. Dalam keluarga yang paling kuat, garis keturunan dan status sangat penting. Misalnya, Caleb dulunya memiliki nama depan dan belakang yang berbeda, tetapi ketika dia menjadi pelayan keluarga Garrison, dia diberi nama yang sekarang. Dia sangat terhormat, dan segera membuang nama lamanya. Baginya, nama barunya adalah simbol status. Sungguh kurang ajar, kamu hanya seorang pelayan, namun kamu berani berbicara dengan bosku dengan cara ini. Black Tortoise memperingatkan dengan suara rendah yang teredam. Kau benar-benar mampu, Pang, untuk bisa mengejar kami sampai ke Auckland City. Meskipun demikian, ini adalah kesalahanmu. Aku datang untuk membunuhmu dan ibumu hari ini. Caleb berteriak dingin. Begitu mereka mendengar bahwa dia ada di sini untuk membunuh Levi, mereka semua mulai tertawa. Apakah dia idiot? Apakah kamu memiliki keinginan kematian? White Tiger memiliki senyum kejam di wajahnya. Dia senang akhirnya memiliki lawan yang layak. Tidak, biarkan aku melakukannya. Levi melangkah maju. Dia telah mendengar dari ibunya bahwa keluarga Garrison sama sekali tidak peduli padanya. Selama hampir 30 tahun, orang yang mengendalikannya adalah Caleb, si pelayan, sedangkan Raja Kota Auckland adalah anjingnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Caleb adalah orang yang telah membawa penderitaan pada ibunya. Aku harus membunuhnya sendiri. Phoenix, berikan aku pisau. Phoenix memberinya pisau militer dengan ukiran namanya. Menarik, untuk berpikir bahwa seseorang yang melayani akan menantang saya. Saya tidak akan berpikir bahwa Beastars yang tidak berharga seperti Anda akan melayani negara. Seperti yang diharapkan, Caleb sangat terampil dalam pertempuran. Orang bisa tahu dari tingkah lakunya dan pilihan senjatanya. Kamu benar-benar berwawasan luas. Levi tertawa dan berjalan ke arah Caleb dengan langkah kaki yang disengaja. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Dasar idiot, Caleb tertawa dingin. Dia menarik pisau panjang perlahan, dan itu bersinar dengan cahaya biru pucat. Lebih dari 20 tahun yang lalu, dia telah menaklukkan Southampton menggunakan pisau ini. Bab 946. Dibunuh olehku seharusnya menjadi suatu kehormatan. Caleb menyerbu ke depan segera setelah dia mengatakan itu. Dia sangat cepat sehingga mata manusia tidak bisa mengikutinya, dan sepertinya dia sedang berteleportasi. Dia 10 kali lebih cepat dari Raja Pembunuh. Ada sekitar 10 meter jarak di antara mereka, tapi dia melewati itu dalam sekejap mata. Dia sangat cepat, Azure Dragon dan Kirin berseru. Bahkan di medan perang, tidak banyak orang yang bisa menandingi kecepatan ini. Caleb mengayunkan pisaunya dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga menciptakan embusan angin yang begitu kuat sehingga seolah-olah menciptakan medan gaya. Namun, dia tidak menyangka Levi lebih cepat darinya. Keduanya berpapasan dan berdiri diam selama 10 detik. Levi berkedip. Dia tidak terluka. Sementara itu, darah mengalir di leher Caleb. Dia melebarkan matanya karena terkejut. Memikirkan bahwa aku akan menemui ajalku karena Beastars seperti dia. Tubuhnya yang tak bernyawa jatuh ke tanah. Jika tersiar kabar bahwa Caleb dibunuh oleh Levi hanya dalam beberapa detik, rahang banyak orang akan jatuh ke lantai karena terkejut. Haha, bos, untuk berpikir bahwa setelah tidak bertarung dalam waktu yang lama, kamu hanya menjadi lebih kuat. Macan putih tertawa terbahak-bahak. Seperti yang diharapkan dari keluarga kuno paling kuat di Erudia, bahkan seorang pelayan saja sangat kuat. Azure Dragon dianalisis. Itu benar, itu adalah pepatah umum bahwa orang-orang Erudia tidak boleh diremehkan. Sayang sekali keluarga Garnison bertemu monster seperti itu di medan perang. Setelah menyerahkan pisau itu kembali ke Phoenix, Levi berkata dengan acuh tak acuh, kirim tubuhnya kembali. Aku secara resmi menyatakan perang terhadap keluarga Garrison. Di dalam kamar, Emma masih gemetaran. Bu, semuanya baik-baik saja sekarang. Tidurlah, Levi tersenyum. Hah, apa yang terjadi dengan Caleb? Emma cemas sekaligus takut.
Dia sudah diurus. Mulai sekarang kamu akan aman, Levi menghiburnya. Oma tercengang. Dia begitu kuat sehingga dia bahkan bisa membunuh Caleb. Apakah saya telah meremehkan dia? Mungkinkah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan keluarga Garrison? Tidak, itu tidak mungkin. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa melawan keluarga Garnison. Mereka legendaris. Saya akan menyamakan kekuatan mereka dengan kekuatan naga. Di masa lalu, kekuatan Levi bisa disamakan dengan seekor semut, tetapi bahkan sekarang setelah dia menjadi lebih kuat, dia masih tidak lebih dari seekor burung gereja. Bagaimana seekor burung pipit bisa mengalahkan seekor naga? Keluarga Garrison terlalu kuat. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Begitu mereka mendapatkan berita kematian Caleb, keluarga Garrison pasti akan datang mengetuk. Tak lama lagi, mereka akan mengirim seseorang yang bahkan lebih kuat dari Caleb. Akankah Levi bisa mengalahkan orang itu? Jika keluarga Garrison datang, satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah memohon agar mereka mengampuni kita. Saya akan menyetujui apapun yang mereka sarankan. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, aku akan mati untuk Levi. Bagaimanapun, saya memiliki rahasia berharga di tangan saya. Bab 947. Ketika tubuh Caleb dikirim kembali ke Southampton, Osborne dan The Three Musketeer kehilangan kata-kata. Caleb meninggal. Dilihat dari keadaan lukanya, dia dikalahkan hanya dalam hitungan detik. Caleb adalah sosok legendaris yang menaklukkan Southampton sendirian 20 tahun yang lalu. Untuk berpikir bahwa dia telah terbunuh. Ini. Berusaha sekuat tenaga, mereka tidak bisa membungkus kepala mereka di sekitarnya. Seseorang sekuat dia dikalahkan hanya dalam hitungan detik. Jika tersiar kabar, dunia akan terguncang. Levi itu, dia sangat kuat meski hanya seorang budak. Rasa takut yang dibawa oleh penyebutan namanya masih diingat dengan jelas, bahkan sampai hari ini. Hanya, seberapa kuat dia, The Three Musketeer mulai panik. Rasa haus mereka yang tak terpadamkan sebelumnya untuk membalas dendam menghilang dalam sekejap. Selain itu, siapa yang berani membalas dendam? Tidak ada yang akan melakukannya kecuali mereka memiliki keinginan mati. Prioritas utama kami adalah mengirim Caleb kembali, seru Richie. Namun demikian, kemana kita akan mengirimnya? Bukannya kita memiliki banyak koneksi, desak Perses. Jika dibandingkan dengan klan Garrison, mereka bahkan tidak sebagus anjing yang merengek. Sejak West, kami hanya bisa mengandalkan Anda. Anda punya banyak koneksi. Three Musketeer memandang ke arah Osborne. Dia menggelengkan kepalanya. Meski begitu, aku tidak memiliki koneksi dengan keluarga kuno paling kuat di Erudia. Aku bahkan tidak punya hak untuk berlutut di depan pintu mereka. Three Musketeer menghela nafas dalam kekalahan. Klan Garrison terlalu kuat untuk berpikir bahwa bahkan Osborne tidak mengenal mereka. Namun, saya tahu seorang patriark dari salah satu keluarga cabang klan Garrison, Jonah Garrison, Osborne mengakui. Di antara semua keluarga, ada juga keluarga biasa, mereka disebut keluarga kerajaan. Di atas mereka, ada keluarga kekaisaran. Ini mungkin sedikit berlebihan, tetapi dapat dikatakan bahwa, di masa lalu, mereka akan setara dengan kerabat kaisar. Tentu saja, itu hanya metafora. Dan, keluarga kekaisaran, bagaimanapun juga, hanyalah sebuah gelar. Mereka tidak hanya mencapai puncak menggunakan kekuatan yang menakutkan, tetapi mereka juga memiliki warisan dan pengalaman ratusan tahun di bawah ikat pinggang mereka. Biasanya, keluarga kekaisaran akan memerintah selama 500 tahun, atau bahkan lebih dari 1000 tahun. Oleh karena itu, kekuatan keluarga yang telah mempertahankan statusnya selama itu hanya bisa dibayangkan. Namun, keluarga Garrison hanyalah keluarga cabang dari klan Garrison kota Auckland. Itu adalah kekuatan dari klan Garrison. Baiklah, melihat itu, mari kita kirim Caleb ke klan Haven Garrison agar mereka juga tahu tentang ini. 3 musketir setuju serempak. Mudah-mudahan, mereka akan mengirim seseorang yang sangat kuat kali ini untuk mengurus bajingan itu. Kemarahanku tidak akan pernah berhenti, teriak Osborne. Pada saat ini, keluarga Black sedang memutar otak tentang cara menyingkirkan Levi dan Emma. Mengirim seseorang untuk mengusir mereka harus dicadangkan sebagai alternatif terakhir. Apakah ada yang punya ide yang lebih baik? Tanya Meredith. Logan berbalik ke arahnya dan menyeringai. Nenek, aku punya ide. Ayo lakukan ini. Setelah dia mengungkapkan rencananya, Meredith segera mulai bertepuk tangan. Itu bagus. Ide Logan bagus. Dengan ini, kita pasti bisa mengusir mereka. Semua orang di ruangan itu memiliki senyum di wajah mereka. Bab 948. Rencana Logan sederhana, itu untuk membatasi setiap aspek kehidupan Levi dan Emma, membuat hidup mereka di kota tak tertahankan. Dengan begitu, mereka rela pergi sendiri. Nenek, ayo segera wujudkan rencana ini. Seru Logan, lihat saja, Lewi, saya akan membuatnya sehingga Anda dan ibu Anda tidak dapat melakukan apapun di South City. Beberapa hari berlalu, dan Emma berangsur-angsur terbiasa dengan kehidupan di South City. Setelah dia membuat sarapan untuk Levi di pagi hari, dia pergi ke pasar terdekat untuk membeli daging dan sayuran segar untuk makan malam. Setelah dia mengambil sayuran, dia menyerahkannya kepada pemilik kios.
Dia baru saja akan menimbang mereka ketika dia melihat wajah Emma dengan baik. Tidak, aku tidak bisa menjual ini padamu. Dia segera membawa mereka kembali. Hah, Oma terkejut. Itu aneh, mengapa dia tidak menjualnya kepada saya? Namun, dia tidak membiarkannya dan pergi ke kios di sebelahnya. Yang mengejutkan, dia disambut dengan respons yang sama. Meninggalkan, pemilik kios mengusirnya. Dia memperhatikan bahwa pemilik kios lain bertindak seolah-olah mereka telah melihat hantu setiap kali mereka melihatnya, dan mereka semua menghindarinya seperti wabah. Pada saat inilah dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia berjalan ke ujung lain pasar, jauh dari tempatnya berada. Aku tidak menjual ini hari ini. Namun pemilik kios lain berteriak begitu dia melihatnya. Dia bingung, bukankah mereka membelinya? Dia menunjuk pelanggan lain di kios. Jadi kenapa aku tidak bisa? Kamu benar, aku bisa menjual sayuranku kepada siapapun, hanya saja kamu tidak. Pergi, jangan ganggu bisnisku. Pemilik kios mengusir Emma dengan paksa. Emma berkeliaran di sekitar pasar, putus asa. Dia mencoba membeli dari pemilik kios lagi, tetapi tidak ada yang mau menjual apapun kepadanya, tidak peduli apakah itu sayuran, daging, atau barang lainnya. Seolah-olah dia telah dikucilkan oleh seluruh kota. Semua orang menghindarinya begitu mereka melihatnya. Dia mencoba pergi ke pasar lain, tetapi hasilnya tetap sama. Tidak ada yang mau menjual satu hal pun padanya. Itu sama bahkan di supermarket. Kali ini, mereka bahkan tidak mengizinkannya masuk. Pada titik ini, dia menyadari bahwa seseorang berada di balik semua ini. Dia mencoba pergi ke tempat lain. Pusat perbelanjaan, restoran, hotel, tidak satupun dari mereka membiarkannya masuk. Seolah-olah dia berada di semacam daftar hitam untuk semua orang di kota. Dia bahkan tidak bisa naik bus atau taksi. Sepertinya seseorang telah membuatnya sehingga tidak mungkin baginya untuk menjalani hidupnya di kota. Hari itu mendung, dan penyakitnya sudah mulai kambuh. Dia berkeliaran tanpa tujuan di jalanan sambil menahan rasa sakit. Perlahan-lahan, rasa sakit yang mengerikan menumpuk, meninggalkan dahinya penuh keringat. Lututnya lemas dan dia bahkan tidak bisa berjalan. Dengan susah payah, dia akhirnya menemukan apotek dan buru-buru memasukinya. Dia mengambil beberapa obat untuk meringankan gejalanya. Keluar, kamu tidak diterima di sini. Bab 949. Emma baru saja akan keluar dari apotek ketika seseorang mendorongnya dari belakang. Dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Rasa sakit karena jatuh dan penyakitnya membuat matanya berputar. Namun, dia tidak menyerah dan terus mencari apotek lain. Dia mengunjungi 4 atau 5 apotek lain, tetapi hasilnya masih sama. Mereka bahkan tidak membiarkannya menginjakkan kaki di pintu. Di apotek ke-6, pemiliknya sedikit lebih baik hati daripada yang lain. Pergi saja, aku yakin kamu sudah mengunjungi semua apotek di South City. Tidak ada yang akan menjual obat kepadamu. Kamu harus pergi ke kota lain. Jangan salahkan kami, oke? Kami punya tidak ada pilihan dalam masalah ini. Oma akhirnya menyerah. Seseorang dengan sengaja membuat hidup saya sulit. Bahkan semua toko di kota ada di sini, terutama apotek. Apotek adalah yang paling penting baginya. Dia bisa bertahan selama beberapa hari tanpa makanan, tapi tidak tanpa obatnya. Dia akan mati karena rasa sakit. Aku akan membujuk Levi untuk meninggalkan kota ini saat aku kembali. Dan untuk berhenti mengganggu Zoe. Saya tahu bahwa saya adalah pembawa nasib buruk. Siapapun yang melakukan kontak dengan saya pasti akan mengalami kemalangan menimpa mereka. Kali ini, itu adalah putra dan menantu perempuan saya. Saat dia berjalan kembali, dia merasakan kepalanya berputar. Dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ketika dia bangun, Phoenix ada di sisinya. Bibi Emma, apa yang terjadi? Phoenix sangat cemas sehingga dia hampir menangis. Emma menceritakan semua yang telah terjadi. Phoenix, tolong bantu aku membujuk Levi untuk meninggalkan kota selatan. Dia memohon. Apa, mereka semua mengurungmu dan menolak menjual apapun padamu. Phoenix hampir meledak karena marah. Tidak masuk akal, kita berbicara tentang ibu dewa perang di sini. Untuk berpikir bahwa dia akan diperlakukan seperti ini. Phoenix membawa Emma ke pasar untuk melihat apa yang akan terjadi, dan tentu saja, dia diusir dari setiap toko. Phoenix ingin menyelesaikan masalah ini saat itu juga, tetapi memutuskan bahwa lebih baik untuk memberitahu Levi tentang hal itu terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia membawa Emma ke rumah sakit dan menggunakan akupuntur untuk meringankan rasa sakitnya untuk sementara. Segera, Levi tiba, terengah-engah karena bergegas ke rumah sakit begitu dia mendengar apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Apotek menolak menjual obat kepadamu. Levi menuntut. Ya, bukan hanya apotek juga. Semua toko lain juga memiliki Bibi Emma di daftar hitam mereka. Mereka tidak akan menjual apapun padanya. Phoenix mengucapkannya dengan suara rendah dan teredam dengan kepala tertunduk. Keluarga hitam, tunggu saja. Levi semakin marah. Ibunya adalah kelemahannya, dan keluarga Black tahu itu. Dia ingin tertawa. Seluruh kota menyiksa ibuku, ya. Dia sudah sangat tua dan lemah, dan sekarang mereka ingin memperlakukannya seperti ini. Dia tidak melakukan kesalahan. Bab 950. Segera, obat Emma dikirim ke depan pintu mereka, atas izin Alfie.
Departemen Medis Legiun Naga memiliki semua jenis obat yang tersedia. Hah, bukankah kita dikucilkan oleh seluruh kota selatan? Bagaimana kita mendapatkan obatnya? Emma bertanya, bingung. Bu, jangan khawatir dan ambil saja. Apa yang terjadi hari ini hanya masalah sepele bagiku, jawab Levi. Tawa besar dan hangat terdengar di halaman keluarga Black. Haha, tahukah nenek, ibu Levi pingsan karena kesakitan. Membatasi di mana dia bisa mendapatkan obat sama dengan membatasi kelangsungan hidupnya. Dengan cara ini, saya akan mengatakan bahwa kita bahkan tidak perlu mengendalikan pasar lain. Logan dan Jenny tertawa. Mereka berada di balik semua yang terjadi hari itu. Tidak ada pedagang yang berani menentang tuntutan mereka. Mereka sangat gembira, terutama saat melihat Emma sangat kesakitan. Mereka bahkan memfilmkannya dengan ponsel mereka dan berkeliling menampilkan video yang memalukan untuk dilihat semua orang. Haha, mereka pasti akan pergi dari kota selatan dalam 3 hari. Ucap Logan. Itu benar, jika ini terus berlanjut, bahkan jika Ibu Levi tidak mati karena kelaparan, dia akan mati karena kesakitan. Meredith mengikuti. Levi juga bajingan yang tidak berguna. Dia tidak akan melakukan sesuatu sampai punggungnya menempel ke dinding. Akan sangat mudah baginya untuk mengambil 50 juta dan pergi ketika kami menawarkannya, tetapi tidak, dia telah untuk memaksa kita mengambil barang-barang ke tangan kita sendiri. Bukankah sangat menyedihkan bahwa mereka harus pergi atas kemauan mereka sendiri sekarang? Dia tidak mendapatkan 1 sen pun. Hahaha. Jika dia punya nyali untuk melawan keluarga Black, maka dia sebaiknya bersiap untuk bagaimana kita melawan. Semua orang di ruangan itu tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lihat? Pada saat ini, Zoe masuk. Tidak ada apa-apa, semua orang buru-buru menghindarinya saat mereka menyembunyikan telepon. Ini ada hubungannya dengan Levi dan ibunya, kan? Zoe bertanya dengan dingin. Meredith mengakuinya. Ya, kau benar, kami akan mengusir mereka keluar dari Arudia sehingga tidak akan ada orang di sini yang membuatmu kesulitan lagi. Apa, aku tidak pernah menyetujui ini. Zoe tercengang. Kamu tidak perlu khawatir dengan ini. Mereka akan keluar dari sini atas kemauan mereka sendiri dalam 3 hari, Jenny dan Logan menjelaskan. Kamu tidak bisa menghentikan kami kecuali kamu memutuskan semua hubunganmu dengan orang tuamu dan seluruh keluarga kulit hitam, Meredith mengumumkan dengan belak-belakan. Yang dilakukan Zoe hanyalah menatap mereka dengan kemarahan di matanya, karena mereka benar, tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, tidak mungkin dia hanya duduk dan menyaksikan bencana itu terjadi. Oh, Levi, memikirkan bahwa kami masih khawatir tentang bagaimana menghentikan dia dan Zoe untuk berkumpul. Kami tidak menyangka bahwa dia akan membawa ibu itu bersamanya. Bukankah itu hanya memberi kami kesempatan emas? Meredith tersenyum. Zoe memelototinya dan kembali ke kamarnya. Setelah memberlakukan hukuman pada Levi dan ibunya, keluarga Black berada di atas kepala mereka. Malam itu, sesuatu yang besar terjadi di Salt City tanpa sepengetahuan mereka. Bersambung.